Waalaikumsalam. Ibu senang sekali berjumpa denganmu. Ya, terima kasih, Bu. Bagaimana kabarmu hari ini? Kalau saya baik, Bu. Kelihatannya wajahmu sangat murung. Pertanyaan sesuatu yang mengganggu perasaanmu sehingga kamu datang menemui ibu. Iya, Bu, saya ingin berkonsultasi dengan Ibu. Ya, silahkan. Apa yang ingin kamu sampaikan sehingga nanti bisa ibu bicarakan bersama. Tapi saya takut masalah saya diketahui banyak orang, Bu. Kamu tidak perlu khawatir. Di sini ibu akan menjaga rahasia kamu. Sebab dalam proses konseling memiliki teknik-teknik, kode etik, serta asas-asas harus yang dijaga dan dikuasai oleh seorang konselor. Nah, salah satu asasnya itu adalah asas kerahasiaan. Jadi kan tidak perlu khawatir rahasiamu terbongkar. Syukurlah kalau begitu, Bu. Saya berharap agar masalah yang saya alami dapat terselesaikan dan menemukan jalan keluar yang terbaik. Iya, mudah-mudahan bicara bisa cepat teratasi. Kalau begitu, apakah kamu menceritakan kepada ibu? Ibu ingin mendengarkan sidang mana perusahaan tidak enak yang mengganggu karena Begini, Bu, saya terjebak dalam suatu situasi yang sangat membingungkan. Begini, Bu, saya terjebak dalam situasi yang sangat membingungkan. mengapa bisa begitu? Bagaimana ya, Bu? Bisakah kamu menceritakan lebih jelas lagi? Iya, Bu, begini, Bu. Saya lulus masuk fakultas keguruan dan tinggi pendidikan, Bu. Tapi Coba ceritakan lebih jelas lagi. Tidak apa-apa, ceritakan saja pelan-pelan. Jadi gini, Bu, orang tua saya menyuruh saya mengambil jurusan keguruan. Sedangkan saya pengennya jurusan manajemen, Bu. Sebenarnya saya sudah bilang sama orang tua kalau saya tidak suka jurusan keguruan. Tapi orang tua saya tetap memaksa saya, Bu. Sehingga saya pun menuruti keinginan orang tua saya. Karena saya tidak mau mengecewakan orang tua saya. Saya takut nantinya saya tidak mampu dalam proses perkuliahan, Bu. Saya bingung, Bu. Berada di posisi kamu saat ini pasti hidup sulit. Saya dapat memahami apa yang kamu rasakan saat ini. Bisakah kamu menjelaskan kenapa kamu berpikir bahwa kamu tidak mampu dalam proses perkuliahan nantinya? Iya, Bu, jadi karena jurusan yang saya ambil tidak sesuai keinginan saya. Saya takut saya tidak akan serius dalam belajar di kelas, serta tidak akan mampu mengerjakan tugas-tugas yang akan diberikan oleh dosen manajemen. Saya juga jadi kurang pede atau tidak mampu berbicara di depan kelas, Bu. Bisakah kamu ceritakan kenapa kamu bisa jadi kurang pede berbicara di depan kelas? Sebenarnya saya takut karena kurang pede atau tidak mampu berbicara di depan kelas, Bu. Bisakah kamu ceritakan kenapa kamu bisa jadi tidak pede di depan kelas? Sebenarnya saya takut karena mungkin di suatu sisi kurangnya pengetahuan saya tentang keguruan. Terus di sisi lain perasaan tertekan karena harus masuk jurusan ini, Bu. Sepertinya kamu bisa saja sangat menyukai jurusan keguruan ini jika kamu benar-benar menekuninya, tetapi di sisi lain kamu juga harus merasa kecewa. Iya, benar, Bu. Sebenarnya saya bersikap seolah-olah saya tidak serius dalam belajar supaya orang tua saya dapat mengubah keinginan saya dan menyuruh saya pindah jurusan ke jurusan yang saya inginkan. Tapi saya juga takut orang tua saya kecewa dengan saya, Bu. Itu berarti kamu kesulitan dalam memilih jurusan yang kamu inginkan dengan jurusan pilihan orang tua kamu. Iya, Bu. Bagus, berarti Fatma sudah bisa memahami masalah yang sedang dialami. Mungkin situasi ini tidak dapat saya ubah dan saya juga tidak mungkin menentang orang tua saya karena beliaulah yang merawat saya dari kecil sampai sekarang. Saya juga tidak bisa terus-terusan tidak serius dan mau belajar. Saya harus menentukan pilihan karena saya sudah dewasa. Bagus, saya yakin Anda bisa menentukan pilihan Anda. Iya, Bu, saya paham. Kita sudah berbicara banyak, apa yang dapatkan, apa yang Anda sibukkan dari pertemuan ini? Jadi saya harus menentukan pilihan saya, Bu. Saya tidak boleh salah pilih karena semua ini untuk masa depan saya, Bu. Untuk saya lebih memilih orang tua saya, harus berbakti kepada orang tua meski saya harus kecewa, Bu. Rupanya kamu sudah paham dengan apa yang kamu lakukan. Kamu pasti bisa. Itu pilihan yang bagus sekali dan kamu pasti bisa melakukannya. Alhamdulillah saya merasa lega, Bu. Kebingungan saya mulai berkurang. Jangan sungkan jika kamu ada yang ingin kita bicarakan bersama. Datang dan tunggu ibu lagi. Baik, kalau begitu saya pamit. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.